Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul silogisme. A. Pengertian silogisme. Silogisme adalah bagian paling akhir dari pembahasan logika formal dan dianggap sebagai paling penting dalam ilmu logika. Dilihat dari bentuknya, silogisme adalah contoh yang paling tegas dalam cara berpikir deduktif, yakni mengambil kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Hanya saja, dalam teori silogisme, kesimpulan terdahulu hanya terdiri dari dua keputusan saja, sedangkan salah satu keputusannya harus universal. Dan di dalam dua keputusan tersebut harus ada unsur-unsur yang sama-sama dipunyai oleh kedua keputusannya. Jadi, yang dinamakan silogisme di sini adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan atau yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola pikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Yang B. Macam-macam silogisme. Di sini silogisme terbagi menjadi 4. Yang pertama, silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Proposisi yang menjadi pangkalan umum dan pangkalan khusus disebut premis atau mukodimah. Sedangkan proposisi yang dihasilkan dari sintesis kedua premisnya disebut tren penengah. Premis yang trennya menjadi predikat pada konklusi disebut premis mayor. Yang kedua, silogisme hipotetis merupakan suatu silogisme yang premisnya berupa pernyataan bersyarat. Predikat diakui atau dimungkiri tentang subjek tidak secara mutlak, akan tetapi tergantung kepada suatu syarat. Silogisme hipotetis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya berupa proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari trem untrendingent atau trem konsekuen premis mayornya. Sebenarnya silogisme hipotetik tidak memiliki premis mayor maupun premis minor, karena ketika kita ketahui premis mayor itu mengandung trem predikat pada konklusi, sedangkan premis minor itu mengandung trem subjek pada konklusi. Yang ketiga, silogisme disjuktif adalah silogisme yang premis mayornya terdiri dari dua keputusan disjuktif. Premis minor menyatakan atau memungkiri salah satu dari kemungkinan yang disebut dalam mayor. Keputusan disjuktif ialah keputusan yang di dalamnya terkandung suatu pilihan antara dua atau lebih kemungkinan atau menunjukkan apa yang disebut suatu alternatif. Dinyatakan dalam kalimat dengan atau. Disjuktif dibedakan lagi menjadi dua, yaitu disjuktif dalam arti sempit dan disjuktif dalam arti luas. Yang keempat yaitu dilema. Menurut Mundari dalam bukunya yang berjudul Logika, ia mengartikan dilema adalah argumentasi. Bentuknya merupakan campuran antara silogisme hipotetik dan silogisme disjuktif. Hal ini terjadi karena premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik dan premis minornya salah satu proposisi disjuktif. Konklusinya berupa proposisi deduktif, tetapi proposisi kategorik. Dalam dilema terkandung konsekuensi yang kedua kemungkinannya sama berat. Adapun konklusi yang diambil selalu tidak menyenangkan. Dalam debat, dilema dipergunakan sebagai alat pemojok, sehingga alternatif apapun yang dipilih, lawan bicara selalu dalam situasi tidak menyenangkan. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita Irfan tadi. Berarti saya akan menjelaskan yang berikutnya, yaitu struktur silogisme. Sebuah silogisme terdiri dari atas 3 proposisi, yaitu 2 proposisi yang dijadikan dan sebuah posisi yang ditariknya. Posisi yang disajikan yang dinamai permis mayor dan permis minor, sedangkan kesimpulannya dinamai konklusi. Setiap proposisi terdiri dari atas 2 term. Oleh karena itu, silogisme harus mempunyai 6 item. Sebenarnya silogisme hanya memiliki 3 term karena untuk masing-masing dinyatakan 2 kali. P konklusi disebut term mayor, sedangkan S-nya disebut term minor, dan term yang sama terdapat pada kedua proposisi disebut term penengah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam silogisme, yaitu yang pertama, permis mayor disajikan terlebih dahulu, lalu diikuti permis minor. Yang kedua, term pencegah atau dilambangkan oleh M. Yang ketiga, term mayor dilambangkan oleh P, dan yang berikutnya term minor dilambangkan oleh S. Dan yang berikutnya yaitu D, bentuk-bentuk silogisme. Bentuk silogisme dibedakan atas letak, medium, term penengah atau middle term dalam permis. Ada 4 macam bentuk silogisme, yaitu yang pertama, medium menjadi subjek pada permis mayor dan menjadi predikasi permis. Yang B, medium menjadi predikat pada permis mayor maupun permis minor. Yang C, medium menjadi subjek pada permis mayor maupun permis minor. Dan yang D, medium menjadi predikat pada permis mayor dan menjadi subjek pada permis minor. Yang pertama, adapun bentuk-bentuk dari silogisme yaitu sesuai dengan susunannya. Dalam makalah ini kita jadikan 2 macam, yaitu yang pertama, bentuk silogisme menyimpang. Dalam praktek penalaran, tidak semua silogisme menggunakan bentuk standar. Bahkan kiranya lebih banyak menggunakan bentuk yang menyimpang. Dalam logika, bentuk yang menyimpang tersebut resminya harus dikembangkan menjadi bentuk yang standar. Yang kedua, bentuk silogisme yang sah. Bentuk silogisme yang sah biasanya diberi nama dengan ketiga huruf yang melambangkan bentuk proposisi, mayor, minor, dan konklusi tersebut. Yang ketiga, silogisme bukan bentuk baku. Silogisme kategori yang terbentuk standar, yakni memiliki 3 proposisi, 3 term, dan konklusinya selalu disebut sesudah permis-permisnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.